Melihat adegan ini, Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Naga leluhur ditahan di bola naga ini, takut dia akan mati lemas. Xiao Yi, Xiao Huo, orang ini adalah leluhur naga purba di alam rahasia ini. Anda sedikit sopan padanya, jangan mengomel dan memarahinya, kata Qin Chen sambil tersenyum. Oke, karena bos sudah berbicara, kami akan memberimu wajah bos, tapi leluhur naga purba apa ini? Xiao Huo dan aku sama sekali tidak mempercayainya. Mulai sekarang kami akan memanggilnya Xiao Longlong, tapi ini murni untuk menghormati bos. Ucap Xiao Yi menyilangkan pinggangnya dan berkata dengan enggan. Qin Chen tidak bisa menahannya lagi, dia sudah bisa membayangkan wajah Hong Huang Zulong sekarang, diperkirakan hidup lebih baik daripada mati. Aku akan membawamu keluar dari sini dulu, Xiao Yi Xiao Huo. Kalian pertama-tama membawa leluhur naga purba untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Kata Qin Chen tidak bisa menahan tawa. Tidak, bocah ras manusia, aku tidak ingin orang-orang bodoh ini membawaku, kamu, ajak aku berkeliling. Ucap Hong Huang Zulong berkata kepada Xiao Long. Saat berbicara, dia menekan amarahnya di ruang jiwa, dan menggertakkan giginya. Sosok Qin Chen bergetar, dan jiwanya meninggalkan lempeng giok semesta dan kembali ke tubuhnya. Di luar danau jiwa, Qin Chen sudah merasakan banyak mata tidak baik di sekelilingnya. Danau jiwa di sini tidak bisa diambil sebelum mendapatkan batu giok kekacauan. Pergi dari sini dulu. Gumam Qin Chen bahkan tidak melihat sekeliling, dan dia akan pergi dari sini setelah menggoyangkan tubuhnya. Namun, begitu sosok Qin Chen bergerak, beberapa orang di depannya menghalangi jalan Qin Chen. Orang-orang ini hanyalah beberapa orang kuat yang juga memancing di danau jiwa ini sebelumnya. Di antara mereka, pemimpinnya adalah klan iblis. Dia menatap Qin Chen sambil tersenyum dan matanya menyala. Saat ini, setelah menghentikan Qin Chen, suasana menjadi tegang. Tuan, apa maksudmu? Ucap Qin Chen mengerutkan kening. Dan pada saat yang sama Qin Chen melihat bahwa selain master dari klan iblis ini, master dari klan lain di sekitarnya secara bertahap mendekat. Haha, aku adalah anggota klan iblis Yin, tidak sengaja ingin menjadi musuhmu. Namun, belum lama ini, aku kehilangan hal yang sangat penting. Ucap Heiyun Dizun menatap Qin Chen dengan muram. Apa pedulimu padaku jika klan iblis Yinmu kehilangan sesuatu? Kata Qin Chen sambil mencibir. Heiyun Dizun Yin tersenyum dan berkata, beberapa waktu yang lalu, seorang lelaki dari klan naga sejati menyelinap ke klan iblis Yin saya dan mencuri harta klan iblis-iblis saya. Meskipun lelaki dari klan naga sejati menyembunyikan penampilan aslinya, tetapi tubuh, napas, dan penampilannya tidak dapat diubah. Sejak melihatmu, aku selalu merasa punggungmu sangat akrab. Sekarang saya memikirkannya, Anda adalah orang yang menyelinap ke dalam klan iblis Yin saya. Ketika Heiyun Dizun mengatakan ini, ekspresi orang lain di sekitarnya menjadi aneh, tetapi Qin Chen merasa nyaman dan tenang. Saya belum pernah ke klan iblis Yin Anda, bagaimana saya bisa memasuki klan iblis Yin Anda? Kata Qin Chen dengan tenang. Tentu saja Anda tidak akan mengakuinya, tetapi kursi ini menegaskan bahwa Anda adalah master klan naga sejati yang memasuki klan iblis Yin saya. Bukankah kursi ini akan tetap salah padamu tanpa alasan? Kata Heiyun Dizun dengan muram. Sepertinya hari ini, apakah kamu harus salah padaku? Kata Qin Chen dengan mata menyipit. Hei, karena semua orang telah datang ke danau jiwa ini, itu dianggap takdir, mengapa kita harus berperang? Pada saat ini, sebuah suara terdengar, dan master klan hantu di belakang Heiyun Dizun tersenyum dan berkata. Qin Chen tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat klan hantu datang untuk berdamai. Dia tidak marah sama sekali. Trik sekecil itu tidak sebaik mata ajaibnya. Qin Chen ingin melihat apa yang dilakukan orang-orang ini. Kata-kata Yin Feng Ghost Venerable juga masuk akal, tapi sekarang Heiyun Dizun telah mengatakan bahwa harta karun klan iblis Yin dicuri oleh pria klan naga sejati. Jika Anda membiarkan orang ini pergi, saya khawatir akan sulit bagi Heiyun Dizun menjelaskannya setelah dia kembali. Pada saat ini, master terhormat lainnya berbicara. Yin Feng Ghost Venerable mengerutkan kening dan berkata, sekarang teman naga sejati ini berkata bahwa dia belum pernah ke klan iblis Yin,
Tetapi Heiyun Dizun berkata bahwa harta karun klannya telah dicuri oleh teman dari klan naga sejati di depan. Bagaimanapun, adil untuk mengatakan bahwa masalah ini masuk akal. Ucap Yin Feng Guizun dan dia berkata lagi kepada Heiyun Dizun, hal yang baik seperti harta karun yang mulia, orang biasa tidak akan mengambilnya sesuka hati setelah mencurinya. Saya khawatir itu masih ada padanya, selama teman dari klan naga sejati ini menunjukkan ruang penyimpanannya sendiri kepada Heiyun Dizun. Jika benar-benar tidak ada harta mulia di dalamnya, itu berarti bahwa Heiyun Dizun mungkin salah dan meminta maaf kepada teman ras naga sejati ini dan biarkan dia pergi. Bagaimana? Heiyun Dizun dengan dingin mendengus dan berkata, demi wajah semua teman yang hadir, kursi ini dengan enggan bisa setuju dengan metode ini. Yin Feng Guizun menghela nafas lega, menoleh dan berkata kepada Qin Chen, teman naga sejati ini, karena Heiyun Dizun setuju, Anda sebaiknya menunjukkan ruang penyimpanan Anda kepada Heiyun Dizun. Dengan begitu banyak orang yang menonton, jika Heiyun Dizun gagal menemukan harta karun klannya, saya tentu akan meminta keadilan untuk Anda. Bagaimana menurut Anda? Ini juga membuktikan ketidakbersalahan Anda. Bagaimana menurut kalian? Ucap Yang Mulia Hantu Yin Feng berkata kepada Yang Mulia lainnya yang hadir. Di belakang Qin Chen, Yang Mulia lainnya di tepi danau jiwa semuanya menyipit dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tetapi bibir mereka mencibir. Sebaliknya, beberapa orang terhormat di sekitar Heiyun Dizun berbicara satu demi satu, berpikir bahwa ini adalah ide yang bagus. Temanku, di hadapan publik, Anda tidak perlu khawatir bahwa Heiyun Dizun akan mengingini harta di ruang penyimpanan Anda. Ini juga merupakan metode yang paling cocok. Ucap Yin Feng Ghost Venerable tersenyum dan membujuk Qin Chen. Apakah kamu sudah menyelesaikan pertunjukan? Itu adalah penampilan yang bagus. Ucap Qin Chen tersenyum dan bertepuk tangan dan berkata lagi, jika itu berevolusi, kamu bisa menyingkir, dan aku harus pergi setelah menonton pertunjukan. Wajah Yin Feng Guizun tiba-tiba menjadi sulit dilihat dan dia berkata, teman, aku membantumu. Adapun Yang Mulia yang melihat tempat ini di sekitar danau jiwa lainnya, wajah mereka juga menunjukkan warna yang aneh. Secara alami, mereka semua tahu apa yang dilakukan Heiyun Dizun dan Yin Feng Ghost Venerable. Mereka tidak percaya bahwa harta berharga klan iblis Yin dicuri. Namun, ini jelas orang yang ingin menjebak klan naga sejati ini, dan mereka tidak menyangka Qin Chen akan mengatakan kata-kata tegas seperti itu. Ini benar-benar tidak takut menyinggung klan iblis Yin. Teman, kata Yin Feng Guizun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Qin Chen langsung melambaikan tangannya untuk menghentikan kata-kata Yin Feng Guizun. Dia tersenyum, senyumnya tenang, tapi juga sangat dingin. Dia menatap malas ke arah Heiyun Dizun, dan berkata perlahan, apa yang ingin kamu lakukan? Aku juga tahu, aku sekarang memberimu dua pilihan, keluar dari sini, atau aku sendiri yang membunuhmu dan menendang kepalamu, mana yang kamu suka? Kata-kata Qin Chen seperti ini langsung membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Bukankah ini terlalu mendominasi dan sombong? Bahkan beberapa Dizun di tempat kejadian mengerutkan kening. Kamu tidak tahu apa yang harus hidup atau mati. Kata Heiyun Dizun, wajahnya benar-benar suram, dan cahaya dingin keluar dari pupilnya. Dia mengatakan bahwa dia telah memberi Qin Chen cukup wajah dan memberinya langkah mundur, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini begitu bodoh. Temanku, Heiyun Dizun telah menyetujui metodeku. Kamu ingin mencari kematianmu sendiri, kata Yin Feng Guizun masih akan mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mencibir dan menggelegar. Sebelum kata-kata pihak lain selesai, Qin Chen mengulurkan tangannya seperti kilat. Tiba-tiba, suara raungan naga yang menakutkan bergema melintasi langit dan bumi, dan cakar Qin Chen menajam tajam, berubah menjadi cakar naga yang mencapai langit dan langsung datang ke depan Yin Feng Guizun. Yin Feng Guizun meraung, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya, hantu padat, berubah menjadi hantu tak berujung. Selain itu, di dalam tubuhnya, embusan angin Yin menyapu dengan gila-gilaan, dan akan menyelimuti Qin Chen. Jie, bocah dari klan naga sejati, dewa ini ingin melihat bagaimana kamu menjadi sombong di tengah angin tangis kematian hantu milikku.
Suara dingin dan sedingin es Yin Feng Guizun bergema di antara langit dan bumi, dan angin tangis kematian hantu yang tak berujung langsung menyelimuti Qin Chen. Kecepatannya sangat cepat sehingga sudah terlambat bagi Qin Chen untuk bersembunyi. Dalam angin tangis kematian hantu ini, jiwa yang lebih kuat dari Dizun akan tenggelam, tidak dapat membedakan sesuatu, dan akhirnya dimainkan sampai mati olehnya. Namun, sebelum suara Yin Feng Guizun jatuh, dia mendengar raungan seperti bebek. Saat berikutnya, angin tangis kematian hantu yang tak ada habisnya menghilang dalam sekejap, dan semua orang terkejut melihat bahwa Qin Chen penuh dengan napas naga sejati yang mengerikan, cakar naganya yang padat, dengan kuat mengikat tenggorokan Yin Feng Guizun, dan mengangkat Yin Feng Guizun ke dalam kehampaan. Semua orang di sekitar tercengang. Apa yang mereka lihat? Seorang Master Dizun sebenarnya dipegang oleh Qin Chen dalam sekejap, yang memuncak imajinasi mereka. "Nak, biarkan aku pergi," ucap Yin Feng Guizun berkata dengan ngeri, aura hantu yang menggelegar dan menggelinding merasuki tubuhnya, terus-menerus memengaruhi jiwa Qin Chen, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak. Dalam tubuh Qin Chen, aura naga sejati yang mengepul meledak, membawa aura kekacauan, dan domain spasial seperti penghalang, memenjarakan Yin Feng Ghost Venerable di tangannya sendiri. Di atas lengan Qin Chen, pelindung pergelangan tangan virtual muncul, dan cincin pedang jahat dan cincin dewa roh perang juga muncul. Roh jahat yang mengepul dan api menyapu, di bawah restu dari pelindung pergelangan tangan virtual, kekuatan jiwa naga langsung bergulir dan terjalin dengan Yin Feng Guizun. Yin Feng Guizun menjerit-menjerit, tubuh fisiknya terbakar, dan roh jahat yang mengepul dan aura jiwa naga terbakar, menyebabkan tubuh fisiknya terus-menerus dimusnahkan. "Hei Yun Dizun, selamatkan aku," ucap Yin Feng Guizun berkata dengan ngeri. Adegan menyedihkan ini menyebabkan semua orang berubah warna dan menjadi pucat. "Nak, letakkan Yin Feng Ghost Venerable, kursi ini menyarankanmu untuk tidak membuat kesalahan," ucap Hei Yun Dizun. Ekspresinya juga sedikit terkejut, dan dia berkata dengan kasar kepada Qin Chen. "Jangan membuat kesalahan," ucap Qin Chen mencibir dan melanjutkan, "jika kamu memiliki kemampuan, lakukan sendiri." Aura iblis yang mengepul bertahan di tubuh Hei Yun Dizun, dan awan iblis yang menakutkan menyapu tubuhnya, menarik langit dan bumi ini ke tanah klan iblis. Di dunia yang gelap, awan sihir yang mengepul bertahan, memberi orang perasaan energi jahat. Sebagai master dari klan iblis Yin, Hei Yun Dizun sangat kekar dan tinggi seperti raksasa. Pada saat ini, awan ajaib bermekaran di Hei Yun Dizun, dan cahaya sihir gelap tergantung di kepalanya. Saat darahnya mengalir deras seperti banjir, membuat orang merasa bahwa Hei Yun Dizun adalah binatang buas, seperti badak besar, yang dapat merobohkan gunung dan membajak bumi dengan ganas. Melihat aura ganas dari Hei Yun Dizun, banyak orang terkesima. Hei Yun Dizun memiliki prestise hari ini, tetapi tidak seperti bakat pembunuhan klan malam gelap sebelumnya. Hei Yun Dizun dengan bangga, dengan langit di atas kepala dan kakinya di tanah, menatap Qin Chen, dia berkata dengan suara dingin, "Aku memberimu satu kesempatan terakhir, lepaskan Yin Feng Guizun." Qin Chen mencibir dan menatap Hei Yun Dizun, "Klan iblis yang bermartabat, bisakah kamu membicarakannya saja? Aku bisa memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak ingin mati, bergulinglah di bawah kakiku, jika tidak, kamu akan menjadi momen berikutnya. Kamu mencari kematian," kata Hei Yun Dizun memancarkan cahaya dingin di matanya, dan wajahnya pucat karena marah. Dia meraung, dan sebuah prasasti besar muncul di tubuhnya. Ketika prasasti besar itu menjulang ke langit, ia langsung berubah menjadi gunung raksasa. Dengan ledakan yang keras, prasasti awan hitam mengambang dan tenggelam di awan hitam. Di badan prasasti, bayangan iblis muncul, seolah-olah ada dewa iblis yang tinggal di sini, dan cincin ajaib berwarna hitam muncul di prasasti awan. "Nak, matilah untukku," ucap Hei Yun Dizun meraung, prasasti awan hitamnya seperti tangan raksasa yang menutupi seluruh dunia, dan prasasti awan hitam itu ditembak jatuh, dan ternyata ada 1000 bayangan ajaib yang meraung. Sebuah prasasti menahan nafas bayangan iblis dan menepuk Qin Chen. Dengan ledakan yang keras, prasasti awan hitam besar melesat ke arah Qin Chen, dan pada saat prasasti awan hitam besar hendak ditembakkan ke arah Qin Chen,
beberapa master terhormat di belakang Hyun Dizun juga benar-benar bergerak. Mereka muncul di belakang Qin Chen satu demi satu, cahaya dingin berkedip, dan senjata terhormat menyerang Qin Chen satu demi satu. Kecepatan yang mulia ini terlalu cepat. Jelas, mereka telah dipersiapkan untuk waktu yang lama, dan masing-masing dari mereka memiliki wajah yang mengerikan, mengeluarkan semua kekuatan mereka, dan menyerang serta membunuh Qin Chen. Semua orang mengira Qin Chen sudah mati, dan mereka semua menyesalinya. Namun, saat ini, itu sangat sunyi. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Pada saat ini, mereka melihat Qin Chen memegang Yin Feng Guizun di satu tangan, dan tangan lainnya dengan kuat memegang prasasti awan hitam. Prasasti awan hitam yang sangat berat ditekuk oleh tangan kiri Qin Chen, dan bayangan yang bergulir membombardir Qin Chen, tetapi dia tidak bisa membuat kemajuan sama sekali. Yang lebih mengejutkan adalah serangan para penyerang diam-diam itu. Pada saat ini, banyak senjata terhormat meledak di punggung Qin Chen, tetapi di punggung Qin Chen, baju besi berskala hitam muncul. Armor skala ini memblokir sebagian besar punggung Qin Chen. Selain itu, seluruh tubuh Qin Chen dikelilingi oleh sisik naga, dan kekuatan naga sejati berguling di tubuhnya. Serangan itu menghantam punggungnya, dia bahkan tidak mengerutkan alisnya, dan tubuhnya tidak terguncang. "Seranganmu terlalu lemah. Apakah kalian belum makan?" ucap Qin Chen menoleh, melirik beberapa master terhormat yang menyerang, dan berkata sambil tersenyum. Beberapa orang bijak yang sangat gembira ditakuti sampai mati oleh Qin Chen. Pada saat ini, dia menemukan bahwa senjata sucinya sama sekali tidak meledak ke tubuh Qin Chen, tetapi hanya melukai kulit dan daging Qin Chen. "Pertahanan apa ini?" gumam semua orang tercengang. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik Hyun Dizun dan Yin Feng Guizun, mereka juga luar biasa dalam kekuatan, cukup untuk meledakkan master terhormat umum, tetapi sekarang, kombinasi dari semua serangan mereka tidak dapat mematahkan pertahanan Qin Chen.